with you. Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Hai Pris, Sapa 5 Jenderal Iblis menyapa. Sosok yang tertutup kabut itu tidak lain adalah Pris besar dari fraksi Iblis, seseorang dengan status tertinggi. Meskipun banyak transenden dari klan Sia bersedia untuk berjuang demi kelangsungan hidup manusia dan klan Sia, akan selalu ada minoritas yang egois yang lebih suka mendukung fraksi Iblis. Fraksi Iblis, bagaimanapun, lebih lemah dari klan Sia oleh seluruh tingkat dalam hal kekuatan keseluruhan mereka, sehingga mereka hanya bisa bersembunyi di kegelapan. Setiap transenden yang bergabung dengan fraksi Iblis akan merahasiakan identitas mereka, dan terlebih lagi Pris besar, yang memegang status tertinggi dalam organisasi. Bahkan ketika berkomunikasi dengan 5 Jenderal Iblis lainnya, dia masih akan menyembunyikan identitasnya. Selamat, Jenderal, untuk menandatangani perjanjian abis kegelapan, kata sosok yang diselimuti kabut. Selamat. Aku pikir itu harus kami ucapkan selamat kepada fraksi iblis kamu. Mulai sekarang, nasib kita benar-benar terikat dengan milikmu, dan fraksi iblismu pasti akan dihargai dengan kepercayaan dunia Sia klan ini. Ini pastinya akan sangat membantu fraksi iblis, jawab iblis yang tinggi itu dengan mendengus. Memperoleh kepercayaan dari seluruh dunia klan Sia bukanlah sesuatu yang bisa kita capai dalam satu generasi, jawab sosok dalam kabut. Kecuali, Dewa Iblis kebetulan muncul dari kalian semua. Saat Dewa Iblis muncul, dia benar-benar tidak terkalahkan dalam dunia fana. Dewa Iblis hanya akan memiliki periode waktu maksimum 10.000 tahun sebelum dia harus kembali ke Dark Abyss. Dan tentu saja, Dewa Iblis yang baru muncul ini harus mematuhi perjanjian Abyss gelap dalam membantu fraksi Iblis mendapatkan kepercayaan seluruh dunia klan Sia ini. Lagi pula, bahkan jika iblis-iblis itu menahan manusia dalam penangkaran dan membiarkannya, iblis-iblis itu sulit bereproduksi dengan cepat. Pada waktunya, akan ada semakin sedikit iblis yang tersisa, dan akhirnya, kendali dunia ini masih akan diturunkan kembali ke manusia. Dengan demikian, fraksi iblis telah memasuki negosiasi dengan iblis sebelum akhirnya menandatangani perjanjian abis kegelapan. Meskipun aku berharap salah satu dari kalian menjadi dewa iblis, aku yakin kalian semua mengerti bahwa peluang terjadinya itu cukup rendah, kata sosok dalam kabut. Jadi, apa yang paling aku nantikan adalah kalian berlima untuk membantu fraksi iblisku dalam mendapatkan sebagian besar kepercayaan di dunia ini sebagai gantinya. Jika kamu membantu menggaruk punggung kami pasti akan menggaruk punggungmu, kata iblis perempuan berskala merah dengan cara yang memikat. Saat ini, kita semua berada di kapal yang sama. Di masa depan, kita harus meminta High Priest untuk menjaga kita juga. Priest besar. Demon yang tinggi, biru sedingin es itu melanjutkan. Menurut perjanjian kami, kamu harus terlebih dahulu memberikan semua catatan dan peta semua dunia transenden yang merupakan bagian dari dunia klan Sia. Tidak masalah, High Priest segera memberi mereka peta melalui bola kristal. Bahkan, negosiasi antara kedua pihak berlangsung dengan lancar. Bagaimanapun, mereka tahu apa yang dibutuhkan pihak lain, dan tidak ada pandangan yang saling bertentangan. Alasan mengapa mereka hanya menandatangani perjanjian hari ini adalah karena 5 Jenderal Iblis sangat bijaksana. Mereka telah mengumpulkan informasi tentang dunia klan Sia selama bertahun-tahun melalui sejumlah besar iblis yang telah menyembunyikan aura mereka dan mencampur adukan diri mereka di antara manusia. Dalam Dark Abyss, 5 Demon Jenderal ini mengalami waktu perang dari waktu ke waktu dan tentu saja tahu pentingnya mengetahui musuh-musuhmu. Oleh karena itu, mereka bersedia menghabiskan beberapa tahun dengan sabar memahami situasi di belakang klan Sia. Hanya setelah itu mereka memutuskan untuk bekerja dengan fraksi iblis. 8 dunia transenden utama dan 100 dunia transenden kecil. Sangat bagus. Kami telah bertahan dalam diam gitu lama. Aku berharap transenden dari klan Sia tidak berpikir kami bersedia membiarkannya berlanjut seperti ini. Sudah waktunya bagi kita untuk bergerak. 5 Demon Jenderal semua memegang harapan besar. Ini adalah inti dari rencana mereka. Mereka harus memanfaatkan dunia transenden kecil untuk mendapatkan keuntungan melawan klan Sia.
Kalau gitu aku berharap kalian semua sukses, kata sosok di kabut. Fraksi iblismu juga harus hati-hati. Kami tidak dapat mengenali setiap transenden tunggal milik fraksi iblis. Siapa tahu, kita mungkin bahkan membunuh salah satu dari kamu secara tidak sengaja, kata iblis perempuan yang memikat itu. Aku sarankan mereka patuh menyembunyikan diri dengan baik. Jika tidak, haruskah mereka mengungkapkan sesuatu, maka membunuh mereka akan sangat disayangkan. Kecuali, tentu saja, kamu bersedia membocorkan identitas mereka. Aku minta maaf, identitas mereka tidak dapat diungkapkan, kata sosok di kabut. Yakinlah, transenden fraksi iblisku pasti akan berhati-hati. Sore, di dalam perbatasan Provinsi Sun yang tenang. Ditempel di samping jalan resmi adalah sekelompok orang yang mendirikan tenda dan memiliki api unggun. Saat ini, pembantaian sedang terjadi di dalam kelompok ketika anggota bersenjata membunuh mitra mereka dalam kegelapan. Ini adalah karavan biasa, dengan yang terkuat di antara mereka adalah ksatria surga. Menghadapi serangan ini tanpa peringatan sebelumnya, kelompok yang diserang mati dalam beberapa saat. Tampaknya ini adalah perselisihan internal biasa, dan metode pembunuhan mereka juga tidak ada yang luar biasa. Baiklah, rintangan itu sudah diurus. Ada sekitar selusin orang yang berdiri di samping api unggun. Ayo pergi, kata salah satu pria langsing. Saat dia merentangkan tangannya, jari-jarinya tiba-tiba berubah menjadi cakar yang tajam dan menyeramkan, dan energi iblis dari dalam dilepaskan secara alami. Jika ada transenden di sekitarnya yang memindai area dengan energi dunia, mereka akan segera memastikan keberadaan iblis atau transenden dari fraksi iblis. Karena transenden dari fraksi iblis mengolah jalur energi iblis, secara alami akan ada energi iblis yang tersembunyi di dalam tubuh mereka, hanya saja mereka tidak merilisnya pada kesempatan normal. Dengan hanya menggesek cakarnya, sila. Ruangan itu terbuka. Ayo pergi. Pria ramping ini melepaskan energi iblisnya, membawa bersamanya 11 orang lainnya. Setelah mereka memasuki celah, ruang mulai membaik dengan sendirinya. Saat ini, sekelompok orang terletak di dalam lapisan turbulen di antara ruang. Jenderal kita telah mencapai pinggiran dunia transenden kecil itu. Bantu kami melindunginya. Tubuh lelaki ramping itu mulai berubah menjadi iblis berskala hitam dengan tanduk merah. Yang lain juga memulai transformasi mereka menjadi diri sejati mereka. Mereka semua adalah iblis. Kali ini, mereka berkumpul karena perintah yang diturunkan dari atasan. Setelah bepergian dengan hati-hati dalam penyamaran manusia mereka, mereka dapat berkumpul di satu tempat. Di bawah pimpinan iblis berskala hitam dan bertanduk merah itu, kelompok iblis menembus ruang, dan dalam waktu beberapa saat, mereka tiba di sisi lain dari lapisan ruang angkasa. Melihat ke depan, mereka melihat dunia berbentuk oval terhubung ke membran bagian dalam dunia Klansia. Kami di sini, iblis ramping berskala ungu muncul di langit. Tidak ada demigos dari Klansia yang menjaga tempat ini. Ayo pergi. Ya, Jenderal. Selusin iblis mengakui perintahnya. Sila. Selaput yang melindungi dunia berbentuk oval ini ditembus oleh iblis ketika mereka masuk melaluinya. Jenderal Yanze memiliki harapan besar ketika dia mengamati situasi. Untuk memastikan tidak ada kesalahan yang dilakukan, ia mengirim avatar iblis untuk memantau keadaan yang tidak terduga. Dia khawatir bukan hanya karena mungkin ada demigos dari Klansia yang hadir di sini, tapi juga karena tim yang dia kirim terlalu penting baginya. Itu adalah tim iblis paling elit di bawahnya, dengan 3 dari 6 bawahan iblis peringkat 5. Jadi, jika sesuatu yang buruk terjadi, dia harus membayar harga yang cukup besar. Avatar iblisnya telah bergegas untuk memeriksa dan melihat apakah ada demigos dari Klansia yang menjaga tempat ini, tapi itu hanya tindakan yang terlalu berhati-hati di pihaknya. Lagi pula, ada lebih dari 100 dunia transenden kecil, tapi berapa banyak manusia setengah dewa yang ada di sana secara total. Di dalam dunia transenden kecil, selusin iblis terbang melintasi langit dengan iblis berskala hitam, bertanduk merah memimpin. Dia dengan dingin memerintahkan, ini akan menjadi wilayah masa depan kita. Aku tidak ingin melihat masalah yang mungkin muncul. Bunuh setiap transenden asli dalam dunia ini. Biarkan tidak ada yang hidup. Iya nih.
Ada 3 iblis peringkat 5 di antara mereka, 6 iblis peringkat 4, dan sekelompok iblis peringkat 3 lainnya bersama beberapa iblis bertalenta lebih rendah. Bahkan iblis peringkat 3 masih bisa dibandingkan dengan seorang ahli dari alam Sein tahap puncak. Belum lagi yang terkuat di antara kelompok iblis ini bahkan bisa menyamai kekuatan dari ranker nomor 1 di peringkat Sein, kekuatan yang bisa bertarung melawan demigos. Tim besar yang terdiri dari makhluk-makhluk kuat akan setara dengan memiliki setengah dari peringkat Sein berkumpul bersama. Selain itu, mereka semua akan memiliki tubuh yang abadi atau energi kehidupan yang sangat mengerikan. Dengan demikian, dalam pertempuran, bahkan jika 30 petinggi Sein bergabung bersama mereka, mereka masih akan kesulitan melewati kelompok iblis ini. Juga, peringkat orang suci terdiri dari transenden asli pribumi yang merupakan manusia atau klan binatang. Dengan demikian, jika hanya menghitung para ahli Sein dari ras manusia, mereka hampir tidak akan cocok dengan tim iblis ini. Dengan kata lain, mereka tak tertandingi di dunia transenden kecil ini. Hukum dunia dalam dunia transenden sangat sederhana dan kasar, sehingga melahirkan penduduk asli transenden yang lebih lemah daripada makhluk primordial. Jika dibandingkan dengan iblis dari Dark Abyss, mereka bahkan lebih lemah. Seorang asli transenden berkulit hijau saat ini berjalan dengan langkah besar. Dengan satu langkah, ia akan menempuh jarak 1,5 hingga 2 km, yang lebih cepat dari kecepatan terbangnya. Saat ini, dia panik. Apa yang terjadi? Mengapa ada banyak iblis? Aku pikir mereka masih memiliki pertempuran yang sedang berlangsung dengan klan Xia. Mengapa mereka ada di sini sekarang di dunia transenden kita? Sangat mengejutkan bahwa saudari Yueya meninggal gitu tiba-tiba. Sial mereka. Asli transenden berkulit hijau memiliki air mata di matanya. Dia dan Yueya telah menjadi sahabat selama bertahun-tahun di dunia transenden ini, dan mereka telah berbagi hubungan yang sangat dekat. Tiba-tiba sesosok muncul di sebelah asli itu transenden dan, dengan satu langkah, menginjak dia. Kakinya ditutupi sisik dengan cakar yang sangat tajam di ujungnya, membuatnya tampak menjijikkan. Energi iblis yang ganas ditransmisikan melalui kaki dan diputar di sekitar asli transenden. Kamu cukup berbakat dalam melarikan diri, kan? Mengecilkan jarak yang kamu tempuh dengan kemampuan. Iblis ini berpakaian hitam menyeringai. Kamu bisa menganggap dirimu beruntung, aku siap membiarkanmu hidup. Pada saat itu, sekelompok iblis lain muncul di samping mereka. Wulang, aku ingin penduduk asli yang transenden ini. Dia benar-benar dapat mengurangi jarak ketika dia berlari, jadi aku percaya dia mungkin bisa membantu dalam evolusi makna sejati aku, kata iblis baju hitam itu. Baiklah, jawab iblis bertanduk merah itu dengan dingin. Selama menahannya di penangkaran tidak membuatku kesulitan. Yakinlah, jawab iblis baju hitam itu. Sudah berapa tahun kamu mencoba meningkatkan True Meaning of Wave? Untuk sementara waktu sekarang, tidak ada perbaikan sama sekali. Iblis merah bertanduk itu mendengus. Aku sarankan kamu menyerah saja. Kamu tidak memiliki kesempatan untuk menang atas aku sama sekali. Iblis kemeja hitam itu mencibir tapi tidak menjawab. Sementara mereka berdua adalah iblis peringkat 5, kekuatan tempur iblis bertanduk merah itu lebih besar daripada iblis lainnya karena dia telah meraih True Meaning tingkat 3. Sedangkan untuk iblis kemeja hitam, dia hanya memegang sebuah True Meaning kelas 4, True Meaning of Wave Domain. Selama waktunya di Dark Abyss, dia selalu mencari jawaban untuk memahami misteri mendalam lainnya. Dia bahkan telah melangkah lebih jauh dengan mempelajari True Meaning lainnya untuk meningkatkan True Meaning of Wave domainnya saat ini menjadi kelas 3 True Meaning of Wave. Sebenarnya, sudah umum untuk melihat evolusi makna sejati dalam abis kegelapan, dengan banyak iblis mengejar kemajuan makna sejati mereka sendiri. Bagaimanapun, masa hidup mereka sangat panjang. Demi bertahan hidup, sebagian besar awalnya akan memahami makna sejati sesegera mungkin, sebelum memikirkan metode untuk mengubahnya menjadi kelas yang lebih tinggi. Tapi mereka akan tetap sangat bijaksana selama evolusi semacam ini. Sebagai contoh, ada kasus Kaisar Yunhai memberikan saran kepada teman baiknya, menyebabkan temannya mengamuk. Pada akhirnya, hati dewanya runtuh, mengakibatkan kematian. Dalam 1 jam, dunia transenden ini telah sepenuhnya dibersihkan dari penduduk asli transenden.
Selain 3 penduduk asli yang ditangkap hidup-hidup, sisanya dibantai. Setelah membersihkan dunia transenden, para iblis mulai membangun istana mereka sendiri untuk tempat tinggal masa depan mereka. Dalam waktu 2 jam, sebuah istana mewah yang membentang sepanjang 50 km telah selesai, dengan berbagai area istana ditugaskan untuk masing-masing iblis berdasarkan status mereka. Hubungi Jenderal. Di aula utama istana, sekelompok iblis telah berkumpul sesuai dengan perintah iblis bertanduk merah. Ya, salah satu iblis yang lebih kecil dan lebih lemah buru-buru menjawab dengan hormat. Energi iblis muncul dari dalam tubuhnya, membentuk potret Jenderal Yanzi. Wulang, kata iblis ungu bertanduk tipis dan Jenderal Yanzi. Jenderal, kami telah menyelesaikan persiapan kami. Kami saat ini sedang menunggu pesanan kamu berikutnya, kata iblis bertanduk merah itu dengan hormat. Iblis-iblis lain juga menunjukkan rasa hormat mereka kepadanya. Dipisahkan oleh lapisan antara dunia yang berbeda, gelang komunikasi mereka tidak akan berfungsi. Namun, karena perang yang sering terjadi di dalam abis kegelapan, roh-roh jahat telah lama mengembangkan metode untuk menangkal kurangnya komunikasi. Dewa iblis dapat menggunakan metode kejam menghubungkan beberapa iblis yang lebih lemah ke hati mereka. Dengan gitu, bahkan jika mereka dipisahkan oleh selaput ruang antara dunia yang berbeda, mereka masih bisa merasakan satu sama lain melalui jiwa mereka. Satu-satunya pengecualian adalah ketika jarak di antara mereka sangat besar, dengan terlalu banyak lapisan ruang yang memisahkan mereka. Selain itu, di Dark Abyss ada terlalu banyak iblis lemah dan kecil. Jadi, bagi para dewa iblis ini, kekejaman metode ini bukanlah suatu pertimbangan. Setiap iblis umum biasanya akan melatih beberapa iblis yang menghubungkan hati ini. Tahun 9666, Juni. Transenden dari klan Xia muncul. Iblis yang lebih lemah melaporkan kepada atasan mereka. Akhirnya, transenden Xia klan muncul. Biarkan aku menghadapinya. Biarkan aku. Semua iblis sangat bersemangat dan mengharapkan pertempuran. Jangan bertengkar satu sama lain. Aku yang akan pergi kali ini. Iblis bertanduk merah itu menyeringai ketika dia menjilat mulutnya dengan lidah yang panjang dan merah. Wulang, biarkan aku pergi kali ini. Wulang, kamu masih akan memiliki lebih banyak peluang di masa depan. Biarkan aku pergi saja. 2 iblis peringkat 5 lainnya ingin berpartisipasi dalam pertempuran. Naluri yang kejam untuk bertarung berada jauh di dalam tulang iblis-iblis ini, memberi mereka keinginan besar untuk bertarung dan membunuh. Lebih jauh lagi, dengan membunuh seorang transenden dari klan Xia, mereka akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan jiwa seorang transenden. Itu akan benar-benar lebih berharga daripada 10.000 jiwa fana. Iblis bertanduk merah itu mencibir. Kalian berdua, bisakah kalian berdua merobek sendiri ruang angkasa? Kami punya bawahan untuk itu. 2 peringkat 5 iblis tidak mau menyerah. Di antara peringkat 4 dan 3 iblis. Beberapa dari mereka memiliki bakat bawaan yang terkait dengan manipulasi ruang. Kali ini, sebagian besar iblis peringkat 3 yang datang ke dunia ini memiliki bakat besar dalam misteri mendalam yang berhubungan dengan ruang angkasa. Ini adalah pembalasan pertama kami, jadi itu harus dilakukan tanpa kesalahan. Taruhan terbaik bagi aku untuk pergi. Kalian berdua harus menunggu kesempatan berikutnya. Iblis bertanduk merah itu menyeringai. Itu yang memutuskan saat itu. Hua. Seketika, sejumlah besar energi iblis dipancarkan dari tubuhnya, terkondensasi menjadi avatar iblis. Sila. Tubuh sebenarnya dari iblis bertanduk merah melambaikan tangannya, menciptakan air mata di ruang dunia transenden dan membiarkan avatar iblisnya melintasinya. Tubuh avatar iblis sepenuhnya terdiri dari energi iblis. Karena ketidakmampuannya untuk menyerap energi dunia dari lingkungan, setiap detik keberadaannya akan mengkonsumsi energi iblis yang dimilikinya. Saat energi iblis dikonsumsi penuh, itu akan menghilang, dan seutas jiwa pada avatar iblis akan dihancurkan. Dengan demikian, sebelum kehabisan energi, Ki Avatar atau avatar iblis akan mencoba untuk kembali ke tubuh sejati mereka sesegera mungkin. Sua. Avatar iblis-iblis bertanduk merah merobek membran dalam yang memisahkan dunia dan memasuki dunia Xia Clan sekali lagi. Sua, avatar iblisnya telah lama diberitahu tentang posisi dan penampilan transenden Xia Clan. Dengan demikian, ia segera merobek ruang untuk bergegas ke posisinya.
Cheng Lingsu saat ini sedang berdiri di dalam sebuah rumah mewah, kemarahan terlihat di wajahnya. Seluruh rumah telah berubah menjadi sungai darah, dan di dalamnya banyak anak-anak yang kekurangan gizi mengenakan pakaian compang camping dan gemetar ketakutan. Ampas masyarakat ini bahkan tidak memiliki sedikit pun suara hati. Mereka tidak layak menjadi manusia. Cheng Lingsu benar-benar geram. Bahkan setelah menjadi transenden, kepribadiannya tetap ceria dan lugas. Hanya ketika dia melihat bisnis yang gitu gelap dia akan ikut campur. Anak-anak, tinggallah di sini sebentar. Akan ada beberapa orang yang datang sebentar lagi untuk membawa kalian semua pergi. Cheng Lingsu menghibur anak-anak ini. Meminjam energi dunia, dia telah lama menyadari bahwa sekelompok pria dari Dragon Mountain Manor telah tiba di luar mansion. Dia segera meninggalkan tempat kejadian. Sua. Meskipun dia adalah seorang mage transenden, dia memakai makeup untuk menyembunyikan penampilannya dan berjuang menggunakan pedang untuk menjaga identitasnya tetap rahasia. Dengan tubuh transenden dan pemahaman yang sangat tinggi tentang alam, bahkan dengan pedang, dia masih akan jauh lebih kuat daripada banyak ahli legenda ksatria. Dengan santai, dia meninggalkan mansion dan berjalan di sekitar pinggiran gedung. Dia menggelengkan kepalanya dengan ringan. Setelah hidup bertahun-tahun, dia telah mengalami banyak situasi yang berbeda, dan dengan demikian, suasana hatinya mulai pulih. Tiba-tiba, aura yang menakutkan dan jahat muncul di udara hanya beberapa kilometer jauhnya dari posisinya. Ini adalah, Cheng Lingsu menoleh ke arah kehadiran orang fasik. Dengan satu lirikan, dia menemukan iblis bertanduk merah di atas kota. Tanpa tanda-tanda penyembunyian, iblis itu secara sembrono memancarkan energi iblis, dan tekanan tak terlihat telah lama menekan Cheng Lingsu, menciptakan teror di dalam dirinya. Dia segera mengerti bahwa kekuatan tempurnya lebih rendah daripada iblis ini, dan perbedaannya tidak hanya dengan satu tingkat. Mengapa iblis ini mengambil inisiatif untuk melepaskan auranya? Kenapa dia tidak menyembunyikannya? Dia pikir. Cheng Lingsu segera mengirim laporan ke atasan Istana Infernal. Transcendensia Clan, sosok iblis bertanduk merah bergerak. Dalam sekejap, dia muncul di samping Cheng Lingsu dan mengulurkan cakar iblis yang mengerikan di atas kepalanya. Kamu adalah Transcendensia Clan pertama yang dibunuh oleh kami. Kamu harus merasa terhormat mati di tangan aku. Aku terbuka. Cheng Lingsu terkejut. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.